Shalom teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan renungan yang saya dapat setelah membaca Injil dari Alkitab. Injil yang saya ambil ini terdapat dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33 yang mempunyai perikop segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada bacaan tersebut, kita mengetahui bahwa Yesus melihat banyak orang mengikutinya dalam perjalanannya. Dan Yesus mengetahui bagaimana motivasi orang banyak tersebut untuk mengikutinya. Apakah mereka memiliki motivasi yang benar? Atau hanya karena terhanyut dengan popularitas Yesus yang banyak dibicarakan orang. Jika karena ikut-ikutan saja, itu belumlah bisa kita katakan sebagai pengikut Yesus yang sejati. Maka itu Yesus memberikan suatu pelajaran kepada mereka. Hal mengikuti Dia bukanlah semudah mendengarkan apa kata orang, tetapi mengikutinya adalah keputusan yang terbesar yang dapat diputuskan oleh setiap orang dalam hidupnya. Hal itu karena setiap orang yang mau mengikuti Yesus haruslah mau mengorbankan semuanya. Yesus menjelaskan bahwa seseorang yang mau mengikuti Yesus dan menjadi murid-muridnya adalah jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu terdapat pada ayat 26 dan 27. Kata membenci yang dimaksud di sini itu bukan seperti kita membenci dan tidak suka kepada seluruh anggota keluarga kita, tetapi merujuk pada bacaan Matius 10 ayat 37 bahwa seseorang yang lebih mengasihi keluarganya dan lebih memprioritaskan keluarganya terhadap Yesus, maka tidak bisa menjadi pengikutnya. Dan yang ditekankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah bagaimana setiap orang mau mengikuti Dia adalah keputusan yang membutuhkan pengorbanan. Mau memikul salib, yaitu mau menderita demi iman dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Dan untuk memperjelasnya lagi, Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana keputusan untuk mengikuti Yesus. Pertama, Yesus mengumpamakan seperti seseorang yang ingin mendirikan bangunan. Seseorang yang ingin mendirikan bangunan, jika ia tidak ingin malu karena tidak bisa menyelesaikan bangunan tersebut, maka ia harus mendirikan anggaran dasarnya sebelum melakukan aksi pembangunan. Yang kedua, seorang raja perlu memperhitungkan kekuatan pasukannya sebelum memutuskan untuk berperang. Dari perumpamaan ini, Yesus hendak menjelaskan bahwa keinginan mengikuti Dia jangan lahir dari keputusan yang asal mengambil, hanya semangat di awal, lalu redup di tengah jalan dan hilang di akhirnya. Karena apa yang diharapkan dari Yesus mulanya ternyata berbeda, sebab pengikut Yesus bukanlah untuk memperoleh dunia, tetapi adalah untuk memperoleh kerajaan di sorga.
Dari pernyataan Yesus di awal dengan kedua gambaran yang disampaikan oleh Yesus hendak menjelaskan kepada kita, teman-teman semua, bahwa mengikuti Dia dibutuhkan komitmen untuk terus konsisten secara terus-menerus mengikuti Dia. Yesus memberikan peringatan bahwa mengikuti Dia bukan hal menjalani yang mudah, perlu pengorbanan, yaitu salib yang dipikul sepanjang jalan mengikuti Yesus. Salib yang dipikul merupakan pengorbanan iman kita, ya teman-teman, kepada Yesus. Anugerah keselamatan Yesus bukanlah anugerah yang murahan, sehingga Yesus tidak menginginkan orang yang beriman dan percaya kepadanya adalah sekumpulan orang yang ikut-ikutan dengan orang lain. Tapi yang Yesus harapkan adalah pengikutnya ada orang-orang yang percaya dan mempunyai keputusan lahir dan batin dan dari iman akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Yesus datang adalah untuk seluruh dunia, supaya setiap orang yang memperoleh keselamatan dan percaya kepada Yesus dan Injil Kristus diberitakan kepada seluruh dunia. Tetapi kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tuhan melihat dan mengetahui setiap perbuatan dan motivasi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak menginginkan pengikutnya banyak secara kuantitas atau jumlah, melainkan secara kualitas, seperti Yesus sendiri. Bukan perkara yang sulit bagi Yesus membuat semua orang Israel ketika itu menjadi pengikutnya dan percaya kepadanya, sebab semua kuasa ada padanya. Tetapi Tuhan Yesus ingin agar setiap orang yang sungguh-sungguh mengikutinya adalah murid yang sejati, murid yang mau berkorban kepada gurunya. Demikian juga dalam perkabaran Injil. Tuhan bisa saja membuat semua orang di dunia ini menjadi percaya kepadanya melalui kuasa yang ada padanya. Tetapi yang Tuhan mau adalah orang Kristen yang benar-benar lahir dari imannya, yang murni dan tulus mengikuti Yesus. Dalam pemberitaan Injil dan tantangan-tantangan yang berat harus dilalui oleh para rasul dan juga jemaat mula-mula. Tetapi justru dari situlah lahir pengikut Yesus yang setia, yang mau berkorban demi imannya, bahkan hingga mengorbankan nyawanya. Dalam mengikuti Yesus, kita harus siap menerima konsekuensi atas keputusan iman kita kepada Yesus, yaitu mau memikul salib dan meninggalkan keinginan duniawi hanya untuk iman kepada Yesus. Demikian juga kita merefleksikan ini dalam kehidupan pribadi kita. Apa jadinya kalau setiap permintaan yang kita selalu dikabulkan oleh Tuhan seperti yang kita pikirkan dan kita inginkan? Bisa-bisa kita menjadi orang yang manja dan malas. Demikian juga halnya, Dia bukan Tuhan lagi namanya, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan jawab doa-doa kita. Hanya saja Tuhan punya caranya tersendiri untuk menjawab doa kita, dan jawaban dari doa-doa kita adalah jawaban yang terbaik dari Tuhan. Sekarang banyak orang Kristiani yang tumbuh sangat banyak secara kuantitas jumlah, bertambah karena mengikuti agama dari orang tuanya. Maka pertanyaannya, apakah mereka ini benar-benar dipersiapkan menjadi seorang pengikut Kristus yang murni?
yang setia, yang rela berkorban untuk Tuhan Yesus? Nyatanya banyak yang menyatakan diri Kristen tetapi pada akhirnya murtad karena pernikahan lah, pekerjaan, pergumulan, perkelompokan teman-teman, atau hal-hal lainnya yang menguji iman kita. Dan apakah kita ini benar-benar mengikuti Yesus dan setia konsisten mengikuti Yesus dalam suka maupun duka dalam kehidupan ini? Dan hal yang kita sadari lagi dalam bacaan tersebut ada kata sambil berpaling. Jadi itu nampak kepada kita bahwa posisi Yesus pada saat itu berada di depan, sementara orang-orang yang banyak itu ada di belakang. Struktur perjalanan itu memiliki arti bahwa sebagai murid Yesus, dan Yesus harus ada di depan. Dialah adalah komando atas perjalanan yang para muridnya lalui di dunia ini. Dan setiap orang yang menjadi muridnya harus mengikuti arahan dan tuntunannya. Ada hal buruk yang terjadi jika posisi itu dibalik. Yesus berada di belakang sementara para muridnya di depan. Hal pertama yang buruk adalah Yesus tidak lagi menjadi komando, tetapi murid-muridnya yang menjadi komando. Dengan demikian mereka tidak layak disebut sebagai murid Yesus, tetapi Yesuslah yang menjadi murid mereka. Hal buruk yang kedua adalah tentang kebebasan mengikuti Yesus. Saat Yesus berada di belakang, artinya komando sepenuhnya berada pada murid untuk mengikuti arahan. Ibaratnya robot yang dikontrol oleh remote dari belakang. Kalau Tuhan minta ke kiri, maka murid harus ke kiri, dan kalau Tuhan minta ke kanan, maka murid harus ke kanan. Hal tersebut membuat para murid tidak memiliki otonomi atau pilihannya sendiri. Padahal Tuhan sangat menghargai otonomi kita sebagai manusia. Oleh karena itu, pada Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 33 ini hendak mengatakan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan tentunya adalah murid-muridnya, agar dalam seluruh pergerakan hidup kita di dunia ini hendaknya mengedepankan Yesus. Dibutuhkan kesadaran bahwa kita yang kita ikuti itu adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri, dan bahwa kita mengikutinya butuh keteguhan dalam hati. Mengedepankan Yesus berarti menjadikan Tuhan sebagai arah dan tujuan dari tindakan kita setiap saat. Dan apa yang menjadi patokannya dalam mengedepankan Dia? Kita ingat perintah utama yang Ia utarakan, yaitu perintah cinta kasih. Mengasihi Tuhan Allah dengan seutuh-utuhnya dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Bisa dilihat pada Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40, atau Markus 12 ayat 28 sampai 34, dan Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Dan itulah patokannya yang membuat kita mengerti dan sekaligus mengoreksi apakah dalam hidup ini sudah menempatkan Tuhan atau belum. Patokan ini juga menjadi ukuran kalau kita sudah memenuhi syarat sebagai murid Tuhan atau belum. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebuah renungan singkat ini kiranya bisa menjadi masukan bagi teman-teman dan insight baru bahwa untuk mengikuti Tuhan itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkorban, kita agar bisa menjadi pengikut sejatinya. Bye bye. Terima kasih. Tuhan memberkati teman-teman. Bye.